Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Ayat 8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Mari kita baca ulang ayat yang ke-8 bersama-sama sebagai ayat emas dalam renungan kita pada sore hari ini. Ayat 8. "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Injil Yohanes pasal 15, termasuk bagian yang kita bacakan pada sore hari ini, merupakan pasal-pasal yang memiliki nilai ekstra penting karena dia diucapkan oleh Tuhan Yesus sebagai pesan-pesan terakhir di penggal babak terakhir hidupnya. Sebagaimana kita tentu mengerti, kalau seorang yang kita hormati, orang tua kita atau orang yang kita kasihi, menjelang ajalnya, dia masih sempat berkata-kata, dia masih sempat mengucapkan satu dan lain hal, kita pasti mendengarkan baik-baik, sebab kita mau menangkap apa pesan terakhir yang hendak dia sampaikan. Betul, saudara-saudara? Pasal 15 yang kita baca ini boleh kita pandang sebagai pesan-pesan terakhir Tuhan Yesus. Pasal yang kita baca ini adalah sebuah pengajaran Tuhan Yesus sesudah perjamuan malam yang terakhir. Dan di ayat 31 pasal 14 yang terakhir dikatakan, "Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini." Jadi pasal 15 diucapkan sesudah mereka keluar dari ruang atas tempat perjamuan malam terakhir yang Tuhan Yesus ikuti, yang di dalamnya dia menetapkan perjamuan kudus. Banyak penafsir setuju bahwa setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, kemudian Tuhan Yesus meninggalkan Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, keluar kota untuk menuju ke taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu bahwa waktu dia bersama dengan murid-muridnya sekarang semakin sisa sempit sekali. Karena esok hari, pada siang hari sekitar pukul 3, dia akan sudah berada di puncak Golgota, dipentang di kayu salib di sana. Dalam pikiran yang dalam waktu yang semakin sempit itu, Tuhan Yesus tentu pikirannya fokus menjelang Golgota. Dan sebentar lagi dia akan ke Getsemani, kita tahu dia bergumul berdoa di sana. Dan dalam kesempatan terakhir itu, dia berpikir,
apa yang perlu dia katakan kepada murid-muridnya. Besok siang dia akan disalibkan dan dia akan menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan Bapa percayakan kepadanya untuk menebus dosa. Tetapi sesudah itu apa? Kalau tidak ada yang meneruskan, meskipun dia sudah menyelesaikan karya penebusannya itu, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Penerus itu penting sekali. Maka Tuhan Yesus berpikir serius mengenai soal ini. Di mana dia harus mulai? Yang akan meneruskan pekerjaannya adalah murid-muridnya ini, yang pada waktu itu tinggal 11 orang, sebab Yudas sudah meninggalkan mereka. Dalam keremangan malam menuju Getsemani itu, mereka melintasi lereng-lereng bukit di luar kota Yerusalem. Dan lereng-lereng bukit itu adalah lahan perkebunan anggur. Tanaman anggur adalah tanaman yang merambat. Saudara lihat gambarnya di sini. Ada satu pokok utama, kemudian ranting-rantingnya merambat, menyulur, dan di ranting-ranting itu kemudian bergelantungan tandan-tandan buah anggur. Ketika Tuhan Yesus melintasi perkebunan anggur itu, sebagai seorang master, sebagai seorang guru yang sangat mahir dalam mengajar, Tuhan Yesus langsung menemukan satu ilustrasi yang boleh menjadi metafora, boleh menjadi kiasan untuk mengajar murid-muridnya. Seperti tadi sudah saya katakan, Tuhan Yesus sadar bahwa sebentar lagi dia akan menggenapkan karya penebusan. Dan sesudah itu dia akan bangkit dari kematian dan kembali ke sorga. Dia tidak lagi berada hadir secara fisik di bumi ini, tetapi belas kasihan Allah harus disebarkan ke seluruh dunia, bukan cuma untuk orang-orang Israel di sana. Seluruh dunia harus mendengar. Bagaimanakah hal itu dapat diwujudkan? Tuhan lalu melihat dia hendak mengajarkan satu kebenaran kepada murid-muridnya. Seperti pokok anggur, pokok itu tertanam di satu tempat, tetapi ranting-rantingnya akan menyebar, merambat ke segala penjuru. Dan Kristus mau berkat Allah yang bagaikan buah anggur yang menyegarkan, memberikan sukacita kepada manusia, boleh dirasakan oleh seluruh manusia di seluruh jagat raya ini, dan itu dibawa oleh murid-muridnya. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus langsung mengajar. Dia hendak membuat murid-muridnya ini mengerti tujuan hidup yang terpenting. Itulah yang hendak kita angkat dalam tema khotbah hari ini. Apakah tujuan hidup murid Tuhan? Di dalam ayat yang ke-8, di akhir metafora tentang pokok anggur dan carang-carangnya itu, Tuhan Yesus sebenarnya menyimpulkan tujuan hidup seorang murid. Mari kita lihat dan baca ulang bersama-sama ayat yang ke-8 ini. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kalau boleh kita parafrasekan dengan kata-kata sendiri, ayat ini boleh kita terjemahkan begini: jikalau kamu sungguh-sungguh murid-Ku yang sejati, maka kamu akan memuliakan Bapa yang di surga. Dan bagaimana kamu memuliakan Bapa yang di surga? Kamu memuliakan Bapa yang di surga dengan berbuah lebat. Saudara, dari ayat ini, apakah tujuan utama dari seorang murid Tuhan? Menurut saudara, di dalam pemahaman saya, tujuan utama seorang murid Tuhan adalah memuliakan Bapa di sorga. Berbuah lebat adalah cara untuk memuliakan Allah, tetapi tujuan utama adalah memuliakan Bapa. Ketika kita memperhatikan frase memuliakan Bapa ini, ternyata hal ini menjadi suatu pokok pikiran yang sentral di dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus. Ada banyak kali
Tuhan Yesus mengucapkan bahwa dia hendak memuliakan Bapa yang di sorga. Saya ambil contoh, ketika murid-muridnya berkata kepadanya, "Ya Guru, ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa." Lalu Tuhan mengajar apa? Doa yang kita kenal disebut doa Bapa kami, atau sebetulnya itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana Tuhan mengajar kita berdoa? Doa yang pertama apa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, diistimewakanlah namamu. Pribadimu itu luar biasa, harus diagungkan. Jadi doa kita, kapanpun dan apapun dan untuk apapun kita berdoa, harus ada satu tujuan pokok, yaitu mengagungkan, memuliakan Bapa di sorga. Kalau suatu ketika pekerjaan kita terganggu, usaha kita terhambat, ekonomi kita mengalami kesulitan, lalu kita berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita mendapat kelepasan dan kebisikan kita, ekonomi kita dipulihkan. Untuk apa? Supaya kemudian kita punya tabungan banyak dan kita boleh punya rumah yang bagus dan pergi jalan-jalan keliling dunia. Itu tujuannya. Saudara, setiap doa harus kembali kepada tujuan yang utama, supaya dimuliakanlah namamu yang di sorga, Bapa yang di sorga. Kalau doa kita dijawab, Bapa dimuliakan. Kalau ada orang, anaknya menjadi anak yang nakal, jadi seperti anak yang hilang, dia berdoa, Bapa kembalikanlah anakku itu. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya nama Allah dimuliakan, supaya keajaiban pertolongan kasih Allah itu dilihat, lalu dimuliakanlah Allah. Lalu anak yang tadinya murtad, dia bertobat, tadinya dia menduka citakan hati Allah, sekarang dia boleh kembali mengasihi Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita berdoa seperti itu, Allah pasti mendengar. Tuhan Yesus melihat kepada murid-muridnya yang sedang berjalan bersama dengan dia melintasi pokok kebun anggur ini. Lalu Tuhan tentu berpikir, aku guru, mereka murid-muridku. Apa yang diharapkan dari seorang murid? Seorang murid paling tidak harus menjadi sama seperti gurunya. Dia sering berkata itu, murid tidak beda dengan gurunya, tidak lebih dari gurunya. Nah, dalam hal ini, apa yang hendak kita pelajari? Tuhan Yesus selalu rindu memuliakan Bapa di sorga. Di akhir babak pelayanannya, kalau saudara baca Yohanes 17, dia berdoa apa? Bapa, aku sudah memuliakan namamu di bumi ini dengan menyempurnakan pekerjaan yang engkau percayakan kepadaku. Lihat saudara, Tuhan itu selalu pikirannya itu bagaimana memuliakan Allah di sorga. Kalau dia menyembuhkan orang sakit, lalu orang yang disembuhkan itu, saudara baca dalam Injil, selalu memuji-muji Allah, bukan? Kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, lalu orang memuliakan Allah di sorga. Setiap Tuhan Yesus hadir dimanapun juga, dan dia berkarya, selalu orang kemudian memuliakan Allah di sorga. Maka dia mau murid-muridnya pun demikian juga. Melalui kehadiran murid-murid, orang kemudian melihat kehidupan Tuhan Yesus dan memuliakan Allah di sorga. Itu tujuan utama kita, menjadi pokok sentral dalam kehidupan kita kiranya. Seperti sebuah perkebunan, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur, Bapakku itu pengusahanya, artinya pengelolanya, yang mengurus, yang mengusahakan, yang memupuk, yang membersihkan dan sebagainya. Kalau satu perkebunan ditandingkan lalu perkebunan itu sukses, buah-buahnya ranum, buah-buahnya lebat, panennya bagus, yang dipuji siapa, saudara-saudara? Tentu pemiliknya. Kalau saudara pergi ke pameran, ada pertandingan di sana, saudara bawa hasil bumi saudara, lalu itu berhasil menjadi juara,
tentu yang dipuji adalah pemiliknya. Maka Tuhan mau hidup kita seperti itu. Kita berbuah, lalu buah-buah kita bagus, Bapa di sorga yang dimuliakan. Itu tujuan utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita sungguh mengerti kebenaran ini. Lalu dia mengajar melalui perumpamaan pokok anggur ini. Dia mulai berkata, "Akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine." Apa maksudnya mengatakan dirinya adalah pokok anggur yang benar? Dia mau membandingkan dengan perjanjian lama. Israel di dalam perjanjian lama itu dikatakan oleh firman Allah adalah kebun anggur milik Tuhan. Kalau saudara membaca Yesaya pasal 5, pasal yang pertama sampai 7, Yesaya menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah menanam kebun anggur, menanam bibit-bibit anggur yang terbaik di lereng bukit yang subur. Lalu kebun anggur itu adalah Israel, umat milik Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan? Tuhan mengharapkan dari kebun anggur dengan bibit-bibit yang unggul di tanah yang subur, semuanya sudah dibuat spesial, dibikin pagar dan sebagainya. Tentu mengharapkan buah yang bagus. Tapi Yesaya pasal 5 mengatakan Yehuda dan kaum Israel mengeluarkan buah yang asam. Allah itu kecewa sekali. Pokok anggur itu pokok anggur yang palsu, yang false. Maka Tuhan Yesus mengatakan, "Sekarang aku datang menjadi pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang mencapai tujuan Bapakku menanam aku di bumi ini, menghasilkan buah-buah yang memuliakan Bapa, buah-buah yang manis, buah-buah yang membanggakan hati Bapa." Tuhan Yesus sudah sukses sebagai pokok anggur yang ditanam oleh Bapa. Dia dengan rendah hati mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur, bukan pohon oak atau pohon sekuya yang terkenal begitu perkasa. Karissa cerita dia ikut science camp, lalu di sana ada pohon sekuya, dia katakan. Jadi pernah lihat tidak? Dia bersama dengan teman-temannya belasan orang melingkar, tidak cukup untuk merangkul pohon tersebut. Itu pohon yang gagah perkasa. Tetapi Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Mengapa, saudara? Di dalam Alkitab ada pasal yang menarik. Nomor pasalnya sama, ayatnya sama, yaitu 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kitabnya adalah kitab Yeskiel. Menarik sekali ya. Kitabnya beda, tetapi pasal dengan ayat-ayatnya sama angkanya. Saya bacakan sepintas dari Yeskiel 15 ayat 1 dengan 8 itu. "Datanglah firman Tuhan kepadaku," kepada Yeskiel, "Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan?" Saudara perhatikan ayat ketiga. "Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu?" Saudara, mengapa saya membacakan Yeskiel 15 ayat 1 sampai 8 tadi? Untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur? Bukan pohon yang perkasa, yang kayunya keras, yang tidak mempan dimakan rayap, yang tahan cuaca. Mengapa dia membandingkan diri dengan pokok anggur? Kalau menurut Yeskiel 15 tadi, apa gunanya kayu anggur, saudara? Ada gunanya? Tidak ada. Jadi Tuhan Yesus
menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, karena sebatang pokok anggur tidak ada harapan yang lain yang diharapkan dari dia kecuali apa? Buahnya. Kayunya tidak berguna. Tidak ada orang mau bikin mebel dari kayu anggur. Untuk kayu bakar pun dia tidak terlalu berguna, sebab apinya itu cepat habis, cepat hangus karena kayunya rapuh. Sebatang pokok anggur yang diharapkan dari dia hanyalah dia berhasil mengeluarkan buah-buah yang lebat. Jadi Tuhan Yesus menekankan di sini tujuan hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya menjadi pokok anggur yang berguna. Dia berhasil berbuah, memuliakan Bapa. Lalu sekarang dia mengatakan, kalian adalah ranting-rantingnya, carang-carangnya. Kita hanya carang-carang saja. Kalau pokok anggurnya sendiri tidak ada yang diharapkan yang lain kecuali buah, lantas apalagi ranting-rantingnya. Sesungguhnya pokok anggur itu berbuah melalui ranting-rantingnya, bukan? Kalau kayu pokok utama tidak berguna untuk yang lain, apalagi carang-carangnya yang kecil-kecil dan yang rapuh ini. Tuhan Yesus begitu rendah hati dan menekankan supaya kita pun masing-masing tahu diri. Kita ini cuma carang-carang saja. Tadi di ruang atas, di perjamuan malam yang terakhir Tuhan Yesus hadiri, murid-murid itu masih saling bertengkar satu dengan yang lain. Sampai Tuhan Yesus harus turun tangan, melepaskan jubahnya, mengikat pinggangnya dengan serbet seperti seorang budak, lalu jongkok di depan muridnya satu persatu, membasuh kaki mereka. Mengapa sampai perlu terjadi hal itu, saudara-saudara? Karena murid-muridnya bertengkar, berebut, berdebat siapa yang paling besar di antara mereka. Tuhan Yesus mengingatkan, kamu itu tidak usah pusing siapa yang besar di antara kalian, karena kamu masing-masing cuma carang-carang yang kecil, ranting-ranting yang rapuh. Tidak ada yang lebih penting satu dari yang lain kecuali jalankan tugasmu, yaitu berbuah. Marilah kita selalu ingat hal ini. Bahkan pendeta tidak lebih tinggi dari jemaat biasa. Dan di antara kita tidak ada satupun yang lebih hebat dari yang lain. Kita ini cuma carang-carang yang rapuh, ranting-ranting yang sederhana yang melekat kepada pokok anggur itu. Itulah nilai kita. Lalu Tuhan mau kita berbuah. Apa artinya buah? Saudara-saudara, buah adalah hasil dan perwujudan dari hidup sang pokok. Buah membuktikan hidup dari pokok anggur yang utama itu. Dalam hal ini, Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Kita carang-carangnya. Lalu apakah itu buah? Buah adalah bukti bahwa ranting itu memiliki hidup dari pokok yang utama. Karena pokok yang utama ini adalah Kristus, kita ranting-ranting melekat kepada pokok utama itu. Lalu hidup Kristus mengalir dalam diri kita, melalui diri kita. Maka buah-buah itu adalah bukti wujud dari hidup Kristus. Banyak tafsiran mengenai buah dari Yohanes 15 ini. Tetapi saya mengartikan apapun itu, asal semuanya itu adalah yang benar tentang Kristus, maka buah itu adalah benar adanya. Kristus penuh cinta kasih. Kalau hidup kita memancarkan kasih Kristus, maka itu adalah buah yang Allah harapkan dari kita. Kalau Kristus penuh perhatian kepada orang yang menderita, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak selfish, di tengah
kesempitan waktu, bahkan ketika dia dikejar untuk dibunuh, Tuhan Yesus masih berhenti untuk mengurus orang buta yang digunjingkan oleh murid-muridnya. Apakah orang ini buta karena dosanya sendiri atau karena dosa orang tuanya? Pada waktu itu Tuhan sedang dikejar untuk dirajam batu. Kalau kita yang dikejar dirajam batu, tentu kita melarikan diri di tampukang, tidak ada waktu lagi untuk melihat kiri kanan. Tetapi Tuhan Yesus mengambil waktu untuk berbicara tentang orang buta ini, bahkan mengambil waktu untuk menolong si buta. Si buta kemudian disembuhkan dan dia memuliakan Bapa di sorga. Saudara lihat, kalau kita hidup seperti itu, mengambil waktu, memperhatikan orang lain, tidak cuma kepentingan dan urusan kita sendiri, maka itu adalah buah yang Allah harapkan dari kita. Jikalau orang-orang Kristen di mana-mana, di segala zaman, hidup melekat kepada Kristus, lalu hidup Kristus mengalir melaluinya, menghasilkan buah-buah. Kristus dihadirkan di mana-mana melalui buah-buah orang-orang Kristen, maka Bapa dimuliakan. Banyak orang mendapat berkat seperti orang mendapatkan anggur, menghasilkan sukacita dan kebahagiaan. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas berkata, jikalau sebatang ranting tidak berbuah, dia akan dikerat, tidak ada gunanya, dicampakkan di api unggun di pinggir kebun itu, dan sebentar saja dia sudah hangus lenyap. Dan hal ini sudah terbukti di dalam sejarah. Saudara perhatikan, di dalam perjalanan gereja, dalam perjalanan sejarah kekristenan, di tempat-tempat ketika orang-orang Kristen tidak berfungsi, orang-orang Kristen tidak menghasilkan buah, orang-orang Kristen tidak menghadirkan kehidupan Kristus melalui kehadiran mereka, maka Bapa di sorga mengizinkan supaya kekristenan sana dikerat, tidak ada gunanya, biarlah mereka musnah. Ketika Rasul Paulus melayani, sebagian besar pelayanannya adalah di daerah Asia Kecil yang sekarang adalah Turki. Di sana ada Efesus, ada Smyrna, ada Tiatira, ada Philadelphia, ada Laodikia, ada 7 jemaat besar-besar di sana, saudara-saudara. Itu adalah pusat kekristenan. Tetapi dengan berjalannya waktu, kekristenan tidak menghasilkan buah-buah yang semestinya, yang sepatutnya. Tuhan sudah memberitahukan, kalau saudara baca kitab Wahyu, melalui Yohanes Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki diamu, mengalihkannya, dan kamu akan menjadi gelap. Itu adalah ungkapan lain tentang pemangkasan. Lalu sekarang apakah jadinya Turki? Saudara lihat, di mana kekristenan di Turki? Nyaris tidak ada. Semua itu sudah lenyap. Beberapa bulan yang lalu, saya bersama dengan Bu Ratna dan Karisa, kami pergi ke Pebble Beach di Carmel. Lalu setelah main di pantai, kami jalan-jalan ke pertokoan di sana. Lalu di sana ada satu toko khusus kerajinan tangan dari Turki. Bagus sekali. Mosaiknya dan untuk lampu-lampu dan sebagainya. Jadi kalau saudara punya rumah, mau punya lampu-lampu yang bagus, pergi ke toko itu. Indah sekali. Yang menarik saya adalah di dinding itu ada kaligrafi Islam, tetapi juga ada gambar Rasul Paulus, ada gambar Tuhan Yesus, ada gambar kekristenan di sana. Lalu saya bertanya kepada yang menjaga toko, dia orang Turki, apakah ini menggambarkan sejarah Turki? Iya, dia bilang. Gereja Turki, gereja Ortodoks Turki masih ada di sana, tetapi kecil sekali. Sekarang Turki sudah menjadi Islam seluruhnya, tapi mereka masih mengingat bahwa Turki dahulunya adalah dulu ada Rasul Paulus, ada gereja-gereja, ada gambar Bunda Maria dan sebagainya di sana. Mereka menghormati sebagai warisan sejarah, tapi gereja sendiri sudah tidak ada arti apa-apa di sana. Orang Kristen habis dipangkas karena tidak menghasilkan buah.
Saudara lihat Eropa sekarang. Gereja-gereja yang dibangun begitu megah dulu, sekarang kosong melompong. Dan baru-baru ini ada sebuah gereja sudah dibeli dan sudah diganti, dibangun menjadi masjid di Inggris. Karena apa? Orang-orang Kristennya tidak berbuah. Maka Tuhan menggenapkan kata Dia sendiri. Pangkas saja, tidak ada gunanya. Saudara lihat begitu seriusnya pesan Tuhan Yesus yang terakhir ini. Marilah kita memperhatikan dan introspeksi hidup kita. Apa kita yang giat beribadat, aktif di gereja? Apa kita seperti Tuhan Yesus ajarkan, tinggal di dalam Kristus, hidup di dalam Dia, melekat dengan Dia, supaya hidupnya itu bebas leluasa mengalir melalui kita? Atau kita ada dengan kekristenan, tapi kita tidak tinggal dalam Kristus? Ini adalah cara supaya kita berbuah. Apa itu tinggal di dalam Kristus? Tinggal di dalam Kristus artinya seperti ranting. Dia melekat, dia bergantung, semua kebutuhannya dia bersumber kepada pokok yang utama itu. Jikalau kita hidup tinggal dalam Kristus, maka artinya kita bergantung kepada Dia untuk segala perkara, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kita disanjung ataupun dicaci maki, pada waktu kita dibela atau difitnah, pada waktu kita kaya atau miskin, sehat atau sakit, dalam segala sesuatu kita bergantung kepada Kristus. Pada waktu kau sukses, tidak jadi lupa daratan, meninggalkan Tuhan, malah lebih bersyukur kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan ketika kita justru makmur berlimpah-limpah. Pada waktu kita rugi, mengalami kepicikan, kita tidak malah memuja Tuhan, kita makin bergantung kepada Tuhan. Sebab yang terpenting adalah hidup Kristus ada dalam kita. Yang lain cuma embel-embel. Ada syukur, tidak ada pun aku belajar mencukupkan diriku dalam segala kekurangan, kata Rasul Paulus. Aku mampu menanggung segala perkara di dalam Kristus. Itu artinya hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi seperti lagu yang tadi dinyanyikan. He become our vision, menjadi pandangan kita, cita-cita kita, siang dan malam kita rindukan. Dia menjadi pokok pikiran utama kita. Pada waktu kita bekerja, seperti Kolose 3 pasal 3 mengatakan, kita bekerja sungguh-sungguh seperti itu Kristus. Waktu kita mengerjakan pekerjaan kita di kantor, bukan berpikir aku kerja supaya aku dapat gaji dan aku jadi makmur, no, tapi supaya Kristus dimuliakan lewat pekerjaan. Aku kerjakan sebaik-baiknya. Satu hari orang akan mengerti mengapa aku kerja dengan memberikan extra mile, lebih daripada orang-orang gajian yang lain. Lalu mereka tahu aku seorang Kristen, aku ini milik Kristus. Lalu mereka melihat perbedaan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Lalu mereka tertarik dan memuliakan Bapa di surga. Itu artinya tinggal dalam Kristus. Saudara-saudara, apa kita berakar kepada Kristus? Lalu Kristus menekankan secara praktis, tinggal dalam Kristus artinya tinggal di dalam firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini tidak boleh kita lupakan. Hari ini kekristenan ada banyak macam. Ada banyak gereja, ada banyak macam orang Kristen. Ada gereja dan orang Kristen yang menempuh hidupnya dengan tafsirannya sendiri. Lalu mereka pikir mereka berbuah untuk Kristus. No. Kalau kita tidak hidup berakar pada firman Tuhan, maka buah-buah yang kita keluarkan itu bukan buah-buah yang Kristus harapkan. Itu adalah buah-buah yang liar dan pasti akan dipangkas juga. Kekristenan tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Yang utama dalam kekristenan adalah firman Tuhan. Alkitab adalah otoritas kita yang mutlak. Kita perlu mencintainya terus-menerus. Rindu. Kalau kita kata kita tinggal dalam Kristus
Kristus menjadi pokok pikiran kita, itu artinya firman Tuhan menjadi pokok pikiran kita. Siang malam kita pikirkan, hari ini aku mau pergi kerja, bagaimana aku bekerja? Apa kata firman Tuhan tentang sikap bekerja? Aku ini seorang ayah, bagaimana aku menjadi seorang ayah? Apa kata Alkitab menjadi seorang ayah? Aku ini seorang ibu, aku ini seorang istri. Apa kata Alkitab mengenai seorang ibu dan seorang istri? Dengan cara itulah kita menghasilkan buah-buah seperti yang Kristus harapkan. Artinya tinggal di dalam Kristus. Bulan ini saya berusaha untuk membawakan khotbah-khotbah dalam rangkaian perayaan anniversary kita. Saya hendak membangkitkan kerinduan di dalam diri kita sebagai anggota Graceful Community, supaya kita hidup seperti Kristus harapkan. Hari ini yang pertama adalah marilah kita punya kerinduan memuliakan Bapa di sorga melalui kehidupan kita. Di rumah, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, kita hidup seperti Kristus mau, dengan melekat kepada Kristus, diatur oleh firman Tuhan. Lalu anak-anak kita melihat ayahnya, melihat ibunya. Satu hari mereka menuai dari buah kita itu, dan kemudian mereka memuliakan Allah. Satu waktu mereka dewasa, mereka bangga karena mereka memiliki kita sebagai orang tuanya. Mereka merasakan itu adalah berkat Tuhan, lalu mereka memuliakan Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita sudah masuk usia 8 tahun. Kita berbuah lebih lebat lagi. Hidup Kristus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita melihat Tuhan Yesus itu bersemangat untuk ibadah. Kita adalah murid-muridnya. Kalau gurunya semangat berbakti, apakah muridnya malas berbakti? Sudah perhatikan, kemana saja Tuhan Yesus pergi, dia selalu pergi mencari rumah sembahyang dan dia berbakti di sana. Rasul-rasulnya demikian juga. Kemana saja Rasul Paulus pergi, nomor satu dia cari di mana sinagoga, di mana rumah sembahyang orang Yahudi. Sama seperti gurunya, begitulah muridnya. Itu hal-hal yang praktis. Tuhan Yesus selalu memikirkan Bapaknya yang di surga. Kita pun marilah selalu memikirkan hati Bapa di surga. Tuhan Yesus semangat memuji Tuhan, kita pun semangat memuji Tuhan. Satu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengalami rasa lapar karena dia manusiawi. Murid-muridnya pergi ke kota untuk mencari makanan, membeli makanan. Pulang sudah bawa nasi bungkus, Tuhan Yesus sudah lupa untuk makan. Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Murid-muridnya lihat heran, kok gurunya berbicara dengan seorang perempuan Samaria lagi. Lalu murid-muridnya berkata, guru, di sini sudah ada makanan, silahkan makan dulu, kan tadi guru sudah lapar. Kalau saudara baca Yohanes 4 ayat 24, Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia tidak memusingkan laparnya. Satu pikirannya, ada kehendak Bapa, itulah rezekiku, itulah makananku. Saudara, apa kita punya semangat seperti Tuhan Yesus? Seperti itu, mencintai pekerjaan Tuhan. Siang malam kita pikirkan. Izinkan saya untuk menegur pada hari ini. Sudah 8 tahun Graceful Community berjalan, tetapi banyak pelayanan yang belum dikerjakan dengan sempurna. Baik itu musik, baik itu pelayanan praktis, pengedaran kantong kolektor, penayangan PowerPoint, pencetakan buletin, dan hal-hal lain. Mengapa? Tentu memang kita tidak sempurna. Kita bisa saja melakukan kekeliruan. Tetapi saya pikir itu karena kita kurang waktu menyiapkannya lebih baik. Banyak hal dikerjakan at the last minute. Kita mengerjakan pekerjaan kantor kita, mencurahkan perhatian kita lebih banyak daripada pekerjaan Tuhan. Hal ini tidak semestinya. Marilah setiap orang yang berbagi dalam pekerjaan Tuhan memikirkan pekerjaan Tuhan sebaik-baiknya. Kalau kita menyiapkan mengiring piano, kita melatih sungguh-sungguh
Supaya jangan pada waktu main piano kita masih melakukan kesalahan. Pada waktu kita main drum, kita harus belajar membina diri kita makin hari makin baik. Saya berkhotbah, saya harus menantang diri saya supaya saya berkhotbah lebih baik lagi. Tadi saya bicara dengan Om Daniel. Saya tanya, Om, bagaimana? Mau kapan-kapan Om khotbah lagi di mimbar? Wah, Om Daniel bilang sekarang sudah tidak bisa. Pikiran ada, tapi mau ungkapkan susah karena akibat stroke. Lalu saya bilang sama Om Daniel, saya rasa saya juga ada pengaruh dari stroke saya. Tahun-tahun sudah saya stroke, saya rasa saya khotbah tidak sefluent, selancar seperti pada waktu sebelum saya mengalami sakit. Ada pengaruh itu, tapi itu tidak boleh menjadi hambatan. Saya harus berusaha lebih keras lagi, memberikan the best untuk Tuhan. Ayo, saya memacu Christmas Community masuk menjelang tahun yang ke-9 nanti. Kita harus lebih baik dari yang lalu. Kalau bisa, tidak lagi ada kesalahan cetak, tidak lagi ada kesalahan tipe dan sebagainya. Kita tidak mau itu. Berusaha memberikan yang terbaik. Itu bisa kalau kita curahkan waktu. Jangan the last minute. Amin, saudara-saudara. Itu adalah buah-buah kita yang kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga, marilah kita menjadi berkat, merambah, menghasilkan buah-buah yang lebat. Ada banyak orang Tuhan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, yang tidak berbuah. Tapi yang tidak berbuah, Tuhan tidak langsung gerak. Kalau memang dia ranting, kalau memang dia milik Kristus, dia ada kontak dengan Kristus, lalu dikatakan sang Bapa itu yang mengelola kebun anggur itu akan membersihkannya. Kadang-kadang ada ranting-ranting yang tidak dirambatkan atau tidak sempat merambat di tralisnya, dia terjatuh di bawah, tertimbun oleh segala macam kotoran. Dia tidak langsung dikerak, dia tidak menghasilkan buah karena dia tidak terawat. Dia diangkat, dalam arti kata dalam bahasa asli itu dibersihkan, diangkat, ditaruh tempat yang semestinya, dirambatkan, lalu dibersihkan dari kotoran-kotorannya, dan kemudian dia nanti menghasilkan buah. Jadi tidak berbuah, menghasilkan buah. Lalu yang sudah menghasilkan buah, diprun, dipangkasi, ada rasa sakit, tidak enak. Tapi supaya kita lebih berbuah lagi, saudara lihat, tidak berbuah, berbuah lebih, dan yang terakhir berbuah sangat banyak. Marilah kita melewati tahap demi tahap itu dalam kehidupan proses Kristiani kita. Dari tidak berbuah, kita mau kita berbuah. Sesudah kita berbuah, kita relakan Tuhan mendisiplin kita, memangkasi kita. Kadang-kadang perlu dijewer, kadang-kadang perlu disentil, kadang-kadang perlu digunting. Tidak apa Tuhan, aku terima yang kau berbuat, supaya aku berbuah lebih. Sesudah itu kita akan berbuah sangat lebat seperti Tuhan Yesus sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita, tidak menjadi cara-cara yang sia-sia, melainkan cara-cara yang berbuah, bahkan berbuah lebat.